Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian, prinsip, dan contoh dari perkembangan. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola yang teratur, yang terjadi karena adanya kematangan dan pengalaman. Prinsip dasar perkembangan ada 3. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu genetik atau faktor keturunan dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan. Yang kedua, proses perkembangan teratur dan terdapat pola yang dapat diprediksi. Maksudnya yaitu proses perkembangan terjadi secara teratur dalam tahapan yang tersusun dan ada polanya. Yang ketiga, setiap perkembangan seseorang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Maksudnya yaitu setiap individu untuk mencapai tahapan perkembangannya itu berbeda-beda. Meskipun misal usia mereka sama, namun ada anak yang perkembangannya lebih cepat dan ada anak yang perkembangannya lama ataupun lambat. Contoh dari perkembangan yaitu bayi dapat tengkurap, bayi dapat duduk, dan lalu bayi dapat merangkak. Lalu pola pikir yang berbeda dan peningkatan kondisi emosional atau psikologis. Jelaskan peran dan contoh perkembangan dan pertumbuhan untuk persiapan anak di usia selanjutnya. Nah, peran dari pencapaian tugas perkembangan dan pertumbuhan ketika anak sudah mencapai itu, maka anak akan dapat melanjutkan tugas perkembangan selanjutnya, dimana jika tugas perkembangan anak sudah tercapai, maka ketika anak ingin beraktivitas di usia selanjutnya itu anak akan menjadi lebih baik. Contoh dari misalnya jika anak dapat mencapai tugas perkembangan moral dan agama, maka kedepannya anak akan mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan adab-adab dalam berinteraksi pada yang lebih tua ataupun yang sebayanya. Dan juga anak akan mengetahui siapa Tuhannya dan apa agamanya. Yang kedua, jika anak dapat mencapai tugas perkembangan motorik halus ataupun motorik kasar, maka dalam pengembangan usia selanjutnya anak dapat melakukan aktivitasnya, melakukan segala aktivitas fisiknya dan tidak terganggu. Ketiga, yaitu jika anak mencapai tugas perkembangan sosial emosional, maka di usia selanjutnya anak akan dapat menahan emosinya dan mengendalikan emosinya. Lalu anak juga dapat bersosialisasi dengan orang lain dan sudah tidak canggung lagi, maka anak sudah terbiasa ataupun anak akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, berbahasa. Jika anak mampu menyelesaikan tugas perkembangan bahasa ataupun perkembangan dalam bahasa, maka kedepannya anak tidak akan mengalami kesusahan jika ingin berbicara ataupun jika ingin menyampaikan hal yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Tidak akan mengganggu aktivitasnya
ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketiga yaitu jelaskan mengenai teori kognitif sosial menurut Albert Bandura dan berikan contohnya. Teori kognitif sosial menurut Bandura yaitu merupakan teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia itu terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, di mana ketika manusia itu mengamati orang lain atau mengamati suatu hal, maka manusia akan mendapatkan pembelajaran baru. Mereka akan mendapat pengetahuan baru dan pengalaman baru yang dapat mereka eksplor menjadi ilmu mereka mereka eksplor menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Contoh dari hakikat kognitif sosial menurut Bandura ini, teori kognitif sosial menurut Albert Bandura ini contohnya yaitu contoh perilakunya itu ketika anak melihat atau memperhatikan orang yang sedang sholat misalnya di masjid, maka anak akan mengetahui gerakan-gerakan dalam sholat tersebut, dan ketika di masjid ataupun di rumah nantinya anak akan dapat mengikuti gerakan-gerakan sholat. Itu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Soal keempat yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama yaitu faktor keturunan, di mana ketika faktor keturunan ini maka akan menyebabkan atau menimbulkan anak akan memiliki fisik yang sama dengan salah satu keluarganya, bisa saja dengan ayahnya maupun ibunya dan kakaknya. Dan yang kedua faktor lingkungan, di mana adanya pergaulan yang akan menimbulkan tingkah laku ataupun perbuatan anak sama dengan temannya ataupun dengan keluarganya. Yang ketiga pengaruh dari gizi, dimana jika anak yang gizinya ataupun diberikan gizi yang baik, maka pertumbuhan fisiknya akan lebih cepat dan fisiknya juga akan lebih kuat dibanding anak yang kekurangan gizi. Yang keempat faktor kelamin, jenis kelamin, dimana otot anak laki-laki lebih besar ataupun lebih kuat dibandingkan dengan otot anak perempuan. Yang kelima, kesehatan. Jika anak yang sehat maka akan memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan anak yang sering sakit, itu akan fisiknya itu lemah. Itu. Kelima yaitu jelaskan mengenai orientasi teoritis eklentik dan berikan contoh yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Sebelumnya, hakikat orientasi teoritis eklentik itu adalah suatu orientasi yang tidak menggunakan atau tidak mengikuti pendekatan teori-teori tertentu, namun menyeleksi atau memilih mana teori yang baik untuk digunakan ataupun mana dari teori-teori tersebut yang dapat digunakan, yang paling terbaik untuk digunakan di setiap teori. Jadi jika kita kaitkan orientasi teoritis eklentik ini kepada perkembangan anak, yaitu contohnya seperti ketika orang tua ataupun guru dalam memberikan konsep atau memberikan pola asuh kepada anak, itu tidak hanya mengambil dari satu teori saja. Misalnya tidak hanya mengambil dari teori Montessori saja, ataupun sebaliknya tidak hanya mengambil dari teori Pestalozzi saja. Namun dari teori-teori tersebut diambil mana yang paling terbaik yang dapat diajarkan kepada anak untuk dapat
mm, membantu perkembangan si anak. Contohnya dalam teori Montessori, yaitu kita mengambil mengenai kemandirian, di mana anak dapat mengurus dirinya sendiri, anak dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua itu teori John Pestalozzi, di mana di situ teori yaitu mengenai bahwa ketika mempelajari hal kepada anak itu kita mendatangkan objeknya, ataupun sebaliknya kita membawa anak untuk melihat langsung objek yang ingin kita pelajari, di mana dalam objek tersebut maka panca indera anak akan terbentuk. Dan yang ketiga itu teori dari Ki Hajar Dewantara, di mana orang tua memberi asah kepada anaknya dalam perkembangan anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.